saya bertanya kepada Anda, siapa nama Yesusmu? Benar nggak tuh pertanyaan, Bang? Wah, kalau itu malah jadi rancu itu, Bang. Ya iya, Yesus itu nama, Allah itu nama. Tapi ini pendeta semua keliru, membodohi jemaatnya, nggak ada yang mau berubah. Salah banget loh kalau saya tanya sama Anda siapa nama Yesus semua. Yesus adalah nama kok. Begitu juga Anda itu, Allah kita adalah Yesus. Nah, salah kan? Salah kalau gitu, Bang. Ya salah, mestinya Tuhan Anda adalah Yesus. Mandiri bener itu. Jangan bilang Allah kita adalah Yesus, Tuhan kita adalah Yesus. Baru bener tuh. Kami nggak ganggu itu, malah kami seneng. Oh jelas ya, nggak ada lagi istilah Allah di sana. Dibikin kacau kan, iman Anda juga kacau, semua jadi kacau, kacau semua. Gitu loh. Karena apa? Tidak ada kejujuran. Tidak ada yang mau mulai. Mau tanya lagi, Bang. Sebelum Islam kan dimulai itu semenjak Nabi Muhammad dapat wahyu itu kan, Bang Andi, di Gua Hira itu kan. Kenapa itu? Ya, maksudnya kan sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu di gua itu kan belum ada Islam kan, Bang? Terus? Tapi sudah ada Nasrani, Bang, saat itu, Bang. Apa hubungannya? Nah, yang saya mau tanyakan, apakah orang Nasrani pada saat itu sudah menggunakan kata Allah atau belum gitu loh, Bang? Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, semua nabi itu berbahasa sebagaimana bahasa kaumnya. Oke, kita mulai dari Nabi Musa alaihissalam, itu bahasa kaumnya adalah bahasa Ibrani atau bahasa sehari-hari Aramaik. Disambung kepada Yesua Mesia, sama bahasanya. Siapa nama sebutan sang pencipta di sana itu belum ada nama pribadi sang pencipta. Hanya nama sifat-sifat sang pencipta itu dijelaskan di sana. Seperti El Roy, El Shaddai, Elohim dan seterusnya. Sama dengan Asmaul Husna di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bukan nama pribadi tapi sifat yang melekat pada diri Allah. Sifat-sifat itu, Jadi Bang. nanti setelah ada Al-Qur'an baru nama pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dipermudah dengan bahasa kaumnya di sana kan gitu. Tapi yang disembah mereka ini Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya satu pencipta, nggak mungkin ada dua. Ini mudah kok dijelaskan itu. Tapi saya lihat Kristen ini, terutama Ella ini mempersulit cara memberitahukannya. Kalau ada orang bertanya, tidak mau mempermudah. Mestinya kalau mau dipermudah, beritahu aja netizen Anda atau siapapun jemaat Anda di sana. Kita ini bahasanya ada dua, Hebrew dan Yunani. Kalau Yunani nggak kita dapetin kata Allah, nggak ada, karena Greek. Di Hebrew juga nggak ada akar kata Allah di sana. Mestinya kan gitu. Nggak usah bilang lagi Elai, Anwar Chen sering ngomong tuh. Kita kan meminjam daripada Kristen Arab. Nah, ngapain lu ke Kristen Arab? Emang Kristen berasal dari Arab? Kristen itu berasal dari Antioquia, bukan dari Arab. Justru Kristen yang di Arab itu juga menganut original teksnya diterjemahkan ke bahasa Arab. Karena Kristen itu atau Bible Anda itu original teksnya bukan bahasa Arab. Jadi Kristen Arab itu terjemahan juga yang dia pegang. Bagaimana mereka menerjemah ya dari Greek juga. Ya contoh aja itu di dalam Yohanes 1 misalnya. Di bahasa Arab kan. Beda sekali penerjemahan bahasa Arabnya Yohanes 1 dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau di terjemahan bahasa Arabnya itu pada mulanya adalah logos, itu di sana itu logos bersama-sama dengan ilah atau logo bersama-sama dengan Rab.
Gitu loh. Atau firman bersama-sama dengan Rabb, firman bersama-sama dengan ilah. Kalau di Indonesia diganti menjadi logos itu bersama-sama dengan Allah. Dari mana dasar hukumnya? Padahal original tesnya adalah Theos. Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris God. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan. Kenapa Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah? Kenapa jadi gabrul kayak gini? Siapa yang ngajarin mereka? Kenapa mereka itu? Supaya mereka mudah menipu, mereka mudah misionaris. Padahal satu kata loh, ini dibawa ke pengadilan manapun gitu loh, LAI kalah. Ketahuan bohongnya bertahun-tahun gitu loh bro. Coba deh, coba Anda lemah ini ya. Coba kata Theos Anda terjemahkan ke bahasa Inggris apa coba? Theos itu God, Bang. God kalau ke bahasa Indonesia? Tuhan, Bang. Tuhan. Theos ke bahasa Indonesia? Apa, Bang? Theos ke bahasa Indonesia? Theos ke bahasa Indonesia Tuhan, Bang. Kenapa terjemahnya menjadi Allah coba? LAI. Salah apa benar tuh? Di LAI ya nggak tahu Bang, itu kan LAI-nya Bang. Kau pakai LAI nggak? Pakai Bang. Ya udah, jangan pakai lagi kalau udah tahu. Tinggalin dong. Ya maksudnya kan ini kan saya mau tanya gitu Bang. Mau tanya lagi nih Bang. Masuk gini. Bang Handi tahu itu nggak Warakah nggak Bang? Waraka bin Nopal kenapa? Iya, dia kan seorang Nasrani itu Bang. Nah terus? Dia itu yang awal-awal yang percaya sama Nabi Muhammad Bang ya. Ya kenapa? Menurut Bang Handi, dia itu pakai nama Allah nggak Bang? Ya dia kan bukan muslim. Ya, maksudnya pakai nama Allah apa enggak Bang? Ya saya mana tahu, dia bukan muslim ya pasti enggak dong. Halo, cek. Ya silakan Ustaz. Miku ini hilang ini, aku harus klik Ada. dulu ini dari tadi. Ada Ustaz. Dia kan bukan muslim ya, Waraka bin Nopal tidak menyembah Allah, dia bukan muslim kok. Ya, Betul nggak Ustaz ketika, Ali? kita lihat dari segi sejarahnya dulu ya. Kita Silakan. begini. Ya, saya kan tadi menyimak juga pertanyaan. Oke. Nabi Muhammad SAW ketika hadir, dia kan memang tidak mengenalkan Allah, tidak mengenalkan siapa nama Tuhan itu. Karena apa? Karena bangsa Arab sudah mengenal siapa nama Tuhannya. Makanya Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Itu ada ayat dalam Al-Quran. Jadi mereka itu sudah mengenal siapa nama Tuhannya. Walaupun Nabi Muhammad SAW belum diutus, walaupun dia belum menyampaikan risalah kerasulannya. Makanya ketika Nabi kami menerima wahyu bukan dikenalkan nama Tuhannya, karena dia sudah tahu. Tetapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, karena nama Tuhannya dia sudah tahu. Loh, dari siapa? Loh, beliau ini dari keturunan Nabi. Siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Siapa Nabi Ismail? Dia anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Bapaknya para nabi. Makanya di dalam Al-Quran ketika disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa wasobiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astofa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untukmu. Dia sudah mengenalkan siapa itu Allah. Jadi Allah itu sudah dikenal. Nabi kami bukan mengenalkan lagi siapa nama Tuhannya, tetapi Nabi kami membersihkan Allah itu dari dipersekutukan oleh orang-orang musyrik waktu itu, karena mereka sudah menghadirkan berhala. Menyembah Allah iya, tapi menyembah berhala, itulah berhala yang mereka sembah gitu. Di sisi selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kami hadir itu untuk mensucikannya. Makanya dengan kalimat Subhanahu wa taala, Maha Suci dan Maha Tinggi. Nah, ketika kalangan di sana sudah tahu siapa nama Tuhan, maka nggak ada perdebatan lagi tentang siapa nama Tuhan itu. Sampai detik ini tidak ada perdebatan. Kalau masalah Waraqah bin Naufal, beliau itu kan sebenarnya dari bahasa Ibrani
dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu dijelaskan di dalam hadisnya. Dia tahu siapa sang pencipta itu, tahu siapa nama Tuhan pencipta itu, tahu gitu loh. Tetapi kan waktu itu belum tahu bagaimana caranya beribadah dan sebagainya. Makanya ketika kalangan bangsa Arab yang tidak menyekutukan Tuhan disebutnya kalangan yang hanif, kalangan yang lurus. Makanya Al-Quran menyebutkan wattabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah milah Nabi Ibrahim yang hanif, yang tidak bengkok, yang tidak menyembah berhala. Jadi kalangan bangsa Arab yang tidak menyembah berhala itu disebut kalangan yang hanif, yang lurus, yang sejalan dengan ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW itu sejalur dengan ajaran Nabi Ibrahim. Begitu lemah. Jadi kami tidak kehilangan literatur berkaitan dengan siapa Allah, siapa sang pencipta. Al-Quran pun sudah menjelaskan demikian. Host, tutupin mic-nya dong. Aduh, aku nggak ada cara nutup mic dan buka mic-nya ini. Oke. Silakan lemah. Silakan ditanggapi. Iya, Bang Alif. Tapi gini Bang Alif, bisa ada itu gak? Saya pengen tahu itu Warakah itu bisa mengakui ceritanya lah, urut-urutannya itu ada hadis apa gimana Bang Alif? Coba bisa ceritain gak Bang Alif? Host kerja host. Siap. Nanti saya kontrol. Lanjut. Ya, ini tadi gara-gara kepental jadi mic-nya belum kembali. Warokah bin Naufal itu adalah saudara dari pamannya dari istrinya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Beliau itu adalah orang yang bagaimana menerima informasi tentang kitab-kitab terdahulu, sehingga dia membaca dalam bahasa Ibrani lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dia melihat ada tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi kami menerima wahyu, di situ datanglah Khadijah kepada pamannya bersama Nabi Muhammad. Maka dia katakan, menjelaskan tentang kronologis menerima wahyu. Oh, hada namus ala diunjila ila Musa. Ini adalah namus sebagaimana yang pernah diturun atau datang kepada Nabi Musa. Gitu. Jadi ini Nabi ini benar gitu. Dari dulu dia bertahun-tahun menanti kapan ini benar-benar Nabi. Bahkan istrinya itu udah tahu kalau dia itu calon Nabi, karena memang sejarah menjelaskan ketika dari waktu dia usia muda pun orang-orang sudah melihat kalau dia itu calon Nabi. Cuman kapan ini mulainya, kan gitu, mereka sedang menanti. Nah, makanya setelah pernikahannya Rasulullah 15 tahun, maka di situ menerima wahyu pertama dan dia bertanya, "Oh iya benar, ini adalah seorang nabi di mana dia menerima wahyu sebagaimana dulu pernah ada yang turun kepada Nabi Musa." Begitu. Oh iya Bang Alif. Ya, siap. Kamu mau percaya sama Warokah? Gini Bang Alif. Mau tanya lagi boleh ke Bang Alif? Boleh, sampai mie saya jadi 2 mangkok ngembang. Oh siap Bang Alif. Gini Bang Alif. Nabi Muhammad menikah sama Siti Khadijah ya Bang Alif? Iya Bang Alif? Ya. Itu sebelum Nabi Muhammad dapat wahyu ya? Sebelum ya, sudah menikah? Ya. Warakah itu saudaranya si Khadijah Bang Alif? Ya. Anak dari pamannya. Oh ya. Terus pas menikah itu pakai agama apa Nabi Muhammad itu Bang Alif? Kalau sebelum ada Islam kan belum ada tata cara nih, belum ada tata. Siap, mereka. Komandan. Ya Bang Alif, silakan Bang Alif. Makanya tadi Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wattabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Maka ada ajaran yang hanif. Nabi Muhammad SAW itu ajarannya sejalur, nasabnya terhubung kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail juga sudah pernah menikah, punya istri. Ya berarti sudah ada aturan menikah, sudah ada. Jadi mereka sudah paham tatanan bangsa Arab itu, masalah pernikahan mereka sudah tahu. Mereka juga ada mahar. Makanya Rasulullah ketika menikah dia maharnya apa? Unta. Sudah ada mahar, itu sesuai dengan tuntunan syariat.
Ajaran Rasulullah itu adalah bagaimana menyempurnakan sebuah ajaran yang sebelumnya, karena ajaran Nabi Muhammad bukan hanya untuk lokal kalangan bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Maka disempurnakanlah tentang syariat. Syariat itu waktu itu ada. Nabi Muhammad pakai mahar, ada saksi bahwa waktu itu pamannya juga hadir dan seterusnya. Itu pernikahannya sudah ada. Kenapa? Sudah paham bagaimana cara pernikahan bangsa Arab yang sudah diajarkan oleh kakek moyangnya dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Kalau Yesus nikahnya gimana? Nggak nikah, Bang. Oh, kasihan kali lah aku. Katanya dia lelaki yang sempurna. Ya sudah takdirnya kayak gitu, Bang. Udah diangkat. Lanjut dulu Bang Fandi dan Bang Handi ya. Saya izin santap dulu lah. Kayak saya kasihan, katanya dia 100% manusia. Manusia ini laki-laki, berarti normal dong. Iya kan? Bahkan dia umur 8 hari disunat. Oh, normal dong. Ya minimal itu mimpi basah lah gitu. Minimal. Masa kasihan malah nggak suruh nikah? Kasihan lah aku sama Yesus. Lanjut dulu ya, aku standby. Bang Andi, monitor Bang Andi. Bantu ini mute host. Makasih Bang, makasih Bang Andi. Mestinya Anda ini lo nggak usah banyak tanya ke sono deh. Pelajari basicnya aja dulu. Sadari dirimu bahwa apa yang kau pegang itu adalah terjemahan yang salah. Nggak usah kejauhan, belajar dulu deh. Gitu loh. Saya tahu Anda ini tuh mau muter-muter, melingkar-lingkar, melupakan basicnya. Lebih baik pelajari basicnya dulu. Bener nggak sih terjemahan ini yang saya pegang? Bener nggak sih Tuhan saya itu? Itu dulu yang kau kenal. Kalau sudah kau basicnya dulu, baru sedikit step by step. Jangan ketinggian belajarnya. Ketinggian belajarnya rapuh dalam basic ya percuma. Yang penting itu pertama adalah buku yang kau pegang itu bener nggak sih? Bener nggak sih semua firman Tuhan? Bener nggak sih Yesus itu Tuhan? Itu dulu aja. Bener nggak sih Yesus itu disalib menebus dosa? Itu aja dulu. Jadi kalau ini kau nggak paham, masih terdoktrin di sana, ya percuma kau belajar sampai kemanapun. Gitu loh. Kenali dulu Tuhanmu. Kenali dulu itu para nabi untuk siapa. Gitu loh. Itu yang penting dulu itu bro. Tadi udah dibahas mengenai kesalahan-kesalahan terjemahan. Kalau udah menyadari itu, oh iya saya harus maju dong kalau begitu. Saya harus tinggalkan LAI dong. Gitu loh. Masa ada sembahannya umat Islam ditempelkan di terjemahan terus kita salah gunakan? Kan itu dulu. Yang kedua, masa ada manusia pernah turun ke bumi kok jadi Tuhan? Masa ada Tuhan menjadi manusia? Mudah kok itu bro, pakai akal dulu. Kalau ini akal mudah berfungsi di sana, saya rasa semua mudah kok ke depannya. Tapi ini masih rapuh, tapi mau mempelajari yang berat-berat. Warakabinau lalu pelajari penggunaan kata Allah di zaman-zaman dulu seperti apa. Boleh kok pelajari itu, tapi basicnya diperkuat dulu. Percuma gitu loh. Anda muter-muter belajar, tapi Anda rapuh ya percuma. Pelajari dulu ya siapa sih Yeshua Masia itu. Untuk siapa sih dia diutus? Kok bisa utusan kok jadi Tuhan? Kan itu dulu. Basic-basic dulu lah bro ya. Itu dulu. Tapi saya pelajari kok selama ini tuh selalu memindahkan topik yang kau sendiri sudah paham tapi nggak mau mengakuinya. Saya rasa di sisa-sisa di dalam kepala Anda itu masih ada akal lah yang berfungsi bahwa konsep ketuhanan saya itu keliru. Kalau Anda sudah menyadari itu, saya rasa kami juga tidak mengajak Anda menjadi seorang muslim kok. Tapi yang penting adalah jangan sampai salah Tuhan dulu. Nah, kalau Anda menyadari, oh iya ya, kok saya sembah kok gini amat gitu. Kok saya beribadah kok nggak ada perintah gitu. Kok saya halal haram kok nggak bisa ngebedain yang mana haram yang mana halal. Kok saya nanti menikah di gereja dari siapa yang ngajarin? Kok kitab saya kok dua bahasa? Malah berbahasa Yunani bukan berbahasa dari kampung halamannya Yesus gitu.
Ada apa ini? Kok agama saya kok berbau-bau Yunani, kok nggak berbau Yesus? Ajaran Anda itu nggak berbau Yesus sama Sia loh. Ajaran Anda itu berbau Yunani, berbau pagan, bro. Serius itu. Karena ajaran para nabi itu tidak mengenal konsep Trinitas. Ajaran para nabi itu mengenal semua konsep tauhid. Tidak ada para nabi itu pernah mengajarkan sebagaimana yang diajarkan Kristen sekarang. Itu dulu kau pelajari, bro. Nggak usah neko-neko lah. Saya tahu Anda arah mau kemana gitu. Anda hanya pingin muter-muter gitu loh. Mencari orang muslim nanti salah jawab. Ya, selalu mempersulit pertanyaan tapi sebenarnya udah sering dijawab. Dan Anda sudah tahu sendiri sebenarnya jawabannya itu siapa, Waraka bin Naufal. Apa agamanya dia? Dia kan Nasrani Nestorian. Ya, bahkan beliau itu tahu nanti bahwa kapan ya Nabi Muhammad ini bisa menjadi nabi begitu. Nah, setelah dari Gua Hiro kan dia koordinasi begitu, minta diterjemahkan segala macam. Bahkan beliau itu sanggup akan selalu membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tapi belum sempat ya di penghujung hidupnya meninggal Waraka bin Naufal itu. Kalau nggak salah di 610 Masehi dia meninggal. Nggak sempat membantu perjuangan Nabi gitu. Jadi Waraka bin Naufal itu meninggal dalam keadaan Nasrani Nestorian. Apa itu Nasrani Nestorian? Nasrani Nestorian itu tidak menyembah Trinitas, tapi menyembah satu Tuhan. Walau bisawab, apakah yang dia sembah Allah atau bukan? Kan gitu. Mudah kok dipelajari itu, bro. Yang penting jangan dipersulit. Semakin mempersulit, semakin Anda jauh dari Islam. Semakin mempersulit, semakin jauh Anda dari kebenaran. Tapi semakin diperamping, semakin dipermudah, Anda akan mendekati Islam. Karena Islam itu tidak rumit. Yang rumit itu adalah konsep yang di luar Islam, rumit. Makanya dalam diskusi tiap hari ini Anda bisa mendengarkan, Anda bisa menyimak. Kira-kira siapa yang sering KO di medan, di area diskusi gitu loh. Siapa yang memalukan. Tapi gini loh Bang Andi. Itu loh. Boleh aku bicara Bang Andi? Ya silakan. Pas Nabi Muhammad ditemui Jibril itu Bang Andi, dia itu nggak tahu kalau yang ditemui itu Jibril, malah Warakah yang lebih tahu itu loh. Yang ditemui Nabi Muhammad itu Jibril gitu, dijelasin gini gitu. Terus apa hubungannya kalau Nabi Muhammad SAW koordinasi sama Warakah? Dia kan keluarganya. Waraka bin Naufal itu sebelumnya dia dengarkan dulu, Anda bertanya. Waraka bin Naufal itu udah tahu bahwa Nabi Muhammad aduh, kamu ngomong juga, kamu yang bertanya kok kamu yang ngomong. Gimana sih ya kamu ini yang bertanya, kita yang menjelaskan, kamu yang ngomong. Kau udah dijelaskan sama Ustadz Alif itu. Waraka bin Naufal itu udah paham kapan Nabi Muhammad SAW ini menjadi nabi. Ditunggu-tunggu dia. Kamu ini kok dengarkan baik-baik ya, kapan gitu loh. Pada zaman jahiliyah bangsa Arab telah mengalami kesesatan akibat mendustai satu Tuhan yang pernah disembah Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya. Mereka tetap menyembelih hewan untuk mempersembahkan kepada berhala pemakan bangkai dan darah. Waraka bin Naufal itu ngerti nggak sih namanya Nasrani Nestorian itu menyembah satu Tuhan, tauhid dia. Cuma syariatnya dengan Islam ya berbeda. Itu satu. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW koordinasi seperti itu? Ya karena memang Waraka bin Naufal ini lebih sudah nanti akan memprediksi akan ada nabi. Kapan Nabi Muhammad SAW ini diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, setelah mendapatkan wahyu di Gua Hira itu, mereka koordinasi. Benar itu ya Nabi, bahwa itulah malaikat Jibril. Apa masalahnya? Kenapa Anda protes di situ? Mereka berkeluarga, keluarga dekat gitu loh. Anda mau mengatakan, oh itu karena Nasrani yang ngajarin, oh, nggak bisa begitu. Kita lihat saja wahyu yang diterima. Apa ada hubungannya dengan Kristen? Nggak ada. Karena itu turun berbahasa Arab. Itu loh bro, jadi nggak usah terlalu jauh deh. Saya tahu arah Anda mau bicara mau kemana. Nggak bisa lu kalahin gue berargumentasi. Kalau hal-hal kayak begini, saya tahu arahmu.
Saya ini ngerti psikologis bro. Saya ngerti arah orang berbicara seperti apa. Kamu itu lemah lembut, tapi di balik kelemah lembutanmu itu, kamu itu sebenarnya di dalam dirimu itu ada iblis, ingin merusak tatanan kehidupan berbangsa dan berbangsa dan bernegara dengan caramu seperti ini. Tapi sorry tuh saya lebih berpengalaman menghandle orang-orang yang seperti Anda. Sorry aja. Jadi jangan coba-coba. Oke? Ya makanya saya sarankan lebih baik belajar basic. Belum pernah kok kamu menjawab pertanyaanku, satu aja nggak pernah dijawab. Nggak pernah kau jawab. Paling pun jawab bulat ke sana kemari gitu. Kenapa? Karena menyangkut konsep ketuhanan kau nggak kuasai, hanya imani saja kok. Gitu loh. Bisa nggak kamu jawab ke satu aja yang saya tanya? Pasti bulat. Bisa nggak? Saya tes. Apa bang? Oke. Yohanes 17:8 Yesus berkata, segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira surat Al-Alaq, Yesus menerima firman pertama kali apa? Nama firman itu surah apa atau ayat berapa? Bingung kan? Gak ada pendeta yang bisa jawab. Iris kuping gue kalau ada yang bisa jawab. Iris kuping gue. Dia sendiri yang firman itu bang. Bukan itu yang saya tanya. Saya nggak tanya dia firman atau bukan. Ini kan kamu gabrulnya menjawab. Pertanyaan apa lo jawab apa? Saya ulang kembali. Yohanes 17:8 segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Artinya Yesus menerima firman. Pertanyaan, firman apakah yang pertama kali diterima Yesus? Silakan. Sampai palamu botak, pendetamu botak, nggak bakal bisa jawab. Bang Andi. Kalau pertanyaan yang sama ya surat Al-Alaq diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Yesus apa pertama? Firman apa pertama kali? Firman Utina, pemain bola yang sudah pensiun? Bukan. Bukan bang, bukan itu bang. Nah, terus apa? Semua yang dikatakan Yesus itu firman bang. Seperti Al-Quran firman. Ngeyel kan? Gimana host? Ngeyel kan? Kalau bang Andi, Al-Quran itu firman nggak bang? Ya wahyu Allah. Jangan pindahin dulu. Ini kan firman tar Allah. dulu ini dulu. Yesus berkata, segala firman yang telah aku terima. Firman itu kan kata-kata dari Sang Pencipta. Isinya adalah keterangan. Isinya berbentuk kata, kalimat, huruf per huruf, kalimat, huruf, kata, dan kalimat mempunyai makna. Baik isinya peringatan, perintah, maupun sejarah. Oke. Nah, pertanyaan, firman atau kata-kata atau kalimat yang pertama kali diterima oleh Yesus, Yohanes 17:8 itu apa? Apa bunyinya? Formulasi kalimatnya apa? Di mana bisa ditemukan itu? Ayo, bisa nggak? Tidak tahu bang. Ya nggak tahu. Jangan kau pendeta yang botak aja nggak tahu kok. Bang Andi, aku boleh satu pertanyaan Bang? Ya silakan. Saya mau minum kopi campur masako lagi nih. Lemah. Yesus itu kan otoritas tertinggi dalam Bible. Dia pernah berkata mengenalkan Tuhan itu seperti apa. Dia bilang begini kepada kita ketika kita tanya, wahai baginda Yesus, Tuhan itu berapa sih? Markus 12:29 kata Yesus, Tuhan itu esa, satu, tunggal, bukan dua, apalagi tiga. Tidak ada duanya, tidak ada tiganya, kata Yesus. Terus gimana dia Yesus? Bisa nggak kita lihat dia? Seperti apa dia? Jawab lagi Yesus, Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Nah, ini pertanyaan saya di sini. Siapakah nama Bapak dari Paulus? Silakan.
Mana ada jawabannya itu? Hasilnya nggak ada itu bang. Beda itu bang. Mestinya kalau udah kayak gini tinggalin dong, nggak jelas kok. Justru yang jelas kau selalu kritik. Yang nggak jelas kau sembunyikan gitu loh bro. Aduh. Kenapa Yesua Amasya itu tidak tahu firman apa yang pertama kali diterima? Karena tidak ada yang menjaganya. Yesua Amasya itu mengajar, berdakwah itu oral. Oral bro. Nah sistem itu waktu itu tidak bersanad. Tidak ada murid-murid yang mau menghafal pengajarannya. Itulah resikonya kalau tidak ada sahabat atau murid yang menghafal. Hilang semua itu. Ada yang hilang, ada yang nongol. Makanya kami muslim itu tidak pernah mengatakan di kitabmu itu palsu semua. Masih ada sisa-sisa kebenaran di sana. Jadi nggak boleh juga kita sebagai muslim mengatakan Bible itu palsu semua, nggak bisa juga. Di sana ada kebenaran lah. Karena ya Ulangan 64 pasti kebenaran itu, Yohanes 11:3 pasti kebenaran itu. Cek lagi nih bro, Yesus itu kan utusan Tuhan. Siapa sih yang mengajari ini secara umum ya? Siapa yang mengajari Kristen? Kalau Yesus utusan Tuhan ini, siapa yang mengajari Kristen kalau dia Tuhan? Siapa yang mengajari kira-kira? Apa yang membisiki Anda? Seakan-akan Anda lebih pintar dari Yesus. Yesus selama hidupnya nggak pernah mengklaim dirinya aku adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tapi di berbagai tempat dia mengklaim dirinya utusan Tuhan. Siapa yang mengajari Anda? Informasi Anda yang dapat dari mana sehingga Anda mengatakan utusan ini adalah Tuhan? Susah juga kan dijawab. Susah juga itu. Kalau Anda mau jujur ya boleh menunjuk orang yang tidak punya, yang tidak jelas orang tuanya siapa. Yang dipertanyakan tadi host. Gimana bang? Gimana bang? Siapa yang mengajari Anda? Roh apa yang ada dalam diri Anda itu, di benak Anda itu, bahwa tadi Yesus berkata dia utusan Tuhan. Siapa yang mengajari Anda kalau Yesus itu Tuhan? Siapa? Nggak tahu bang. Masa nggak tahu? Di berbagai tempat tulisan-tulisan Paulus itu banyak di sana. Yang paling krusial di Roma 14 nomor 9, Anda boleh baca. Disitulah Paulus mengklaim bahwa dengan matinya Yesus hidup kembali menjadi Tuhan. Pauluslah yang mengklaim Yesus itu Tuhan. Diperkuat dengan Kisah 2:36 kalau nggak salah. Bapa di surga membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Diperkuat dengan Lukas 2 nomor 11. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Diperkuat pula lagi di Konsili Nisea bahwa Yesus itu Tuhan. Semua statement ini, semua tulisan-tulisan ini dibuat setelah Yesus tidak ada di muka bumi. Bang Andi. Ya. Tuhan dalam perjanjian lama itu mengakunya kan apa ini? Aku adalah aku itu Bang Andi ya. Akulah aku Bang Andi ya. Dia belum punya nama dia. Akulah aku ya Bang Andi. Coba bacakan Bang Andi ya. Keluaran 3:14 Bang Andi. Iya, bacalah. Allah kepada Musa. Bukan, enggak ada Allah di situ. Ya udah, aku ganti deh. Firman Elohim kepada Musa. Iya. Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku, ego ini Bang ya. Telah mengutus aku kepadamu. Nah, di sini kan kalau di bahasa Yunani itu ego emi Bang. Iya. Akulah aku itu Bang. Nah, aku itu siapa? Aku ya Tuhan itu Bang. Ya, tapi belum punya nama kan? Belum memperkenalkan namanya Bang. Iya, nggak ada namanya, no name.
Nah, tapi Bang, di dalam bentar Bang, tak bukain dulu Bang. Di dalam mana? Dalam botol. Sabar atuh Bang. Ini mulai cita-cita lagi nih Bang Andi, saya lihat mulai cita-cita. Enggak apa-apa, biarin aja dia berusaha. Semakin lu dulu, Bang. berusaha. Bentar Bang. Siapa tahu tercapai cita-citanya kan? Nah, tadi kan Sebentar dulu. Live-nya Banyuma di mana? Maksudnya live di mana? Di YouTube. Coba cek dulu YouTube-nya Banyuma misalkan masih live. Ntar dulu ya. Kalau masa sih tiduran kali. Tunggu ya. Terusin dulu. Ayo. nama Allah kan keluar dan datang dari Allah. Apa? Sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus ada di mana? Baca lagi ayat 42 Bang Andi. Enggak, saya tanya ini bahasa sederhana. Sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus ada di mana? Baca 42 Iya, Allah tinggal adalah jawab. kamu akan mengasihi aku sebab Bukan ke situ aku pertanyaannya, keluar dan datang brother. dari Allah. Dengarkan dulu pertanyaannya baru kau jawab. Sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus itu ada di mana? Atau saya rubah? Sama dengan Allah Bang. Oke, bersama-sama. Oke, bersama-sama. Oke. Terus bagaimana cara Bunda Maria mengandung? Siapa yang menghendaki? Bapak Bang Andi. Bapak. Berarti Yesus ini kehendak Bapak, betul? Yes. Nah, ya, siapa yang Tuhan? Yesus atau Bapak? Yang Tuhan itu Bapak. Bukan Yesus. Dia satu hakikat karena keluar Oh, dan hakikat lagi, ngaco lagi, hakikat lagi, ngaco lagi, hakikat lagi. Ngerti nggak sih arti hakikat? Hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Nggak mungkin lah Yesus ini satu hakikat dengan Bapak. Bapak ini tidak punya fisik, Yesus punya fisik. bukan kata Bang Andi sebelum menjadi segumpal darah dan daging. Bahannya ini apa yang masuk ke dalam Maria ini apa Bang Andi? Bahannya adalah perkataan Bapak yang dibawa Gabriel. Bapak menghendaki Bunda Maria mengandung, ya mengandunglah Bunda Maria. Kalau ditanya bahannya apa, emang ada yang bisa mengetahui bahannya apa yang masuk? Ada yang paham? Dijelaskan di Bible. Itu Bang Andi. Apa bahannya? Coba apa bahan masuk? Saya tanya dulu. Keluar dan Apa? datang dari Allah. Apa bahan? Dengerin, Anda berbicara bahan. Apa bahan yang masuk ke dalam perut Maria sehingga Maria mengandung? Bahan apa? Memang ada benda yang dimasukkan ke dalam? Menurut Bang Andi apa Bang Andi? Saya nanya kepada Anda loh, tadi Anda bilang bahan. Yang ini kan sudah yang jawab sendiri. Ya itulah tadi yang saya maksud. Bapak di surga itu menghendaki Bunda Maria mengandung. Tidak dijelaskan apa yang dimasukkan dalam rahim Maria. Yang jelas hanya kehendak Bapak di surga, hanya berfirman Bunda Maria mengandung. Itulah, jadi Yesus ini hasil daripada Bapak berfirman. Yesus ini adalah kehendak Bapak, Bunda Maria mengandung. Jadi antara Yesus dan Bapak, satu dikehendaki, satu berkehendak. Bapak berkehendak, Yesus dikehendaki. Jangan jadiin satu, beda hakikat coy. Susah amat sih kamu bahasa Indonesianya. Keluar dan datang dari Allah Bang Andi. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang datang dari Allah. Ingat itu Bang Andi. Umat Islam berkata begini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah, kembali kepadanya. Ayo. Ayo, kena lu. Salah itu Bang Andi, salah itu Bang Andi. Jadi salah, Al-Quran salah. Nauzubillah min zalik. Terus kita ini berasal dari mana? Berasal dari tanah, debu tanah. Kamu berasal dari tanah. Duh, awalnya manusia dari apa Bang Andi? Enggak, kamu berasal dari tanah. Loh, kita kan sudah menjadi anak cucu Adam Bang Andi. Jadi prosesnya udah keturunan Bang Andi. Makanya Yesus, ada Bunda Maria. Bang Andi. Bunda Maria dari mana?
Bunda Maria dari mana? Israel Bang Handi. Oke. Isi kandungannya Maria Tuhan apa manusia? Yang bikin Maria hamil siapa Bang Handi? Bapak di surga yang menghendaki Bunda Maria mengandung. Berarti kan bukan dari manusia Bang Handi. Bukan, dia nggak punya suami dia. Nah itu loh Bang Handi. Oh jadi karena nggak punya suami anaknya Tuhan. Loh bukan itu loh Bang, ini loh. Ya terus apa? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi bukan dari Yesus manusia. itu Yesus Bang itu keluar Handi. dari Yang rahim Maria. manusia itu cuma Islam Bang Handi. Oke, kalau gitu saya tanya, apakah Bapak memuntahkan Yesus keluar dari mulutnya? Ayo jawab. Gimana Bang? Yesus itu keluar bulat-bulat jadi manusia dari Bapak atau dari rahim Maria? Itu kan harus melalui proses Bang Handi. Proses. Coba terangkan coba Anda terangkan. Masa mau dikira saya dengarkan Mr. dulu. Bean jatuh dari langit gitu, Bang Dengarkan Handi. dulu. Coba terangkan proses Bunda Maria mengandung. Coba. Mulai dari apa dulu? Yesus datang itu seperti Mr. Bean jatuh dari langit gitu Bang Handi. Iya, makanya terangkan proses Bunda Maria mengandung dari mana dulu asal usulnya. Coba terangkan. Sebagaimana saya terangkan tadi. Baca Yohanes 1 ayat. Baca dulu baca. Silakan terangkan kenapa Bunda Maria bisa mengandung. Siapa yang berkehendak? Coba terangkan. Pada mulanya adalah firman. Enggak lari ke situ. Nenekmu kiper memang blow ini anak ini. Sama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pakai Allah lagi, firman itu adalah Allah, pakai Allah lagi, salah lagi di situ Theos. Theos di situ gak ada kata Allah. Gua kena lagi loh. Gak ada Allah di situ Theos. Terserah Bang Handi. Nih dengerin ya. Kamu gak pakai data sih. Saya suruh menerangkan bagaimana prosesnya Bunda Maria mengandung. Baca di Lukas 1, 26 sampai 28. Dalam bulan ke-6 Bapak menyuruh Gabriel. Nah, ini Bapak menyuruh nih, belum ada Yesus nih. Saya baca ya. Dalam bulan yang ke-6 Bapak menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan bertunangan dengan bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika itu malaikat masuk ke rumah Maria. Ia berkata, "Salam, engkau wahai yang dikurniai Tuhan menyertai engkau." Endingnya Bunda Maria mengandung. Itu prosesnya. Jadi Bapak yang menyuruh. Bapak yang menyuruh Gabriel supaya Bunda Maria mengandung. Jadi isi kandungannya Bapak Yesus ini adalah kehendak Bapak. Itulah yang dimaksud dia keluar dari Bapak. Apa yang keluar? Firman dari Bapak, perintah supaya Maria mengandung. Bukan Bapak muntahkan Yesus bulat-bulat, tidak. Kemahakuasaan sang pencipta itu dari langit ke debu kayak Mr. Bean Bang Handi. Ya terus apa? Kau saya suruh cerita nggak bisa. Kamu hanya ngeyel aja sepanjang malam. Sekarang ini aja, langsung endingnya aja. Langsung ya. Manakah yang Tuhan? A. Bapak, B. Yesus, C. keduanya. Yang mana yang Tuhan? Jawab. Daripada panjang. Tuhan itu Maha Esa Bang Handi. Bukan itu pertanyaannya. Yang manakah Tuhan Anda? A. Bapak, B. Yesus, C. keduanya. Cepat. Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Esa Bang Handi. Saya nggak nanya itu. Saya ulang ya. Kalau kau nggak jawab saya turunin nih. Saya ngantuk nih. Saya ulang ya. Kooperatif dikit. Yang manakah Tuhan? Dengerin. Ngantuk Bang. Yang manakah Tuhan kamu? A. Bapak, B. Yesus, C. keduanya. Cepetan, terakhir. Allah yang Esa Bang Handi. Gak ada Allah di Bibelmu. Allah itu sembahan umat Islam.
Nggak ada. Tidak ada tertulis Bang Andi di KBBI. Nggak ada. Lu jangan korban ilahi. Bang Andi, di KBBI pun Allah Lain saya tanya, lain kau jawab. Kalau begitu saya permudah lagi. Siapa nama Tuhanmu? dan Tuhan agama Islam. Siapa Tapi nama Tuhan Tuhanmu? Ta'ala. Siapa nama Tuhanmu? Cepetan, siapa nama Tuhanmu? Buruan. Gue dimut terus Bang Andi. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan yang Maha Esa. Siapa namanya? Namanya adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu bukan nama, anjir. Siapa nama Tuhanmu? Mangani pite. Tuhan yang Maha Esa yang Satu, Udah dua, nggak connect tiga. ini orang ini udah Nggak gak bisa. waras ini. Udah gak waras. Aduh, ya Orang Allah. gila. Memang udah lemah. Orang gila itu. dia. Orang gila. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan nama. Orang gila dia. Benar. Ya Allah, kenapa Oten ya hari ini bener-bener dah mancing emosi terus. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan yang Maha Esa katanya. Anjir. Saya kasih lagi pilihan. Siapakah Tuhanmu? A. Bapak, B. Yesus, C. Keduanya benar. Yang Maha Esa. Kan monyet yang jawab begitu. Udah saya terangin bagaimana prosesnya Bunda Maria mengandung bayi data, dia nggak terima. Inilah benar-benar yang dimaksud dengan iblis memang menguasai akal manusia supaya akalnya itu dimatikan. Akalnya dimatikan gitu loh. Kalau akal sudah mati Pak Ustadz, sampai kapan pun nggak bisa. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Kita udah berusaha. Barang-barang sederhana loh. Kalau Yesus berkata akulah dia, bukan berarti Yesus itu dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena Yesus hanya membacakan firman Allah begitu. Sebagaimana di surat Toha 14 ya Pak Ustadz ya. Coba kalau kita baca nih, coba surat Toha 14. Apakah Ustadz Alif yang Tuhan? Coba baca Ustadz. Coba baca. Siapa yang membaca surat Toha 14? Ya Apakah Allah. yang membacanya dia adalah Tuhan? Miku susah. Ya itu kesalahpahamannya itu kawan-kawan sebelah itu begitu. Itu masalahnya. Ketika berkata Bismillahirrahmanirrahim, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, ada yang bilang gitu, yang bilangnya itu malah yang dituhankan. Nah itu kalau itu repot makanya. Itulah Ya yang Allah. dibacakan oleh Yesus. Akulah dia. Bukan berarti Yesus adalah Tuhan, tapi membacakan firman Tuhan. Betul ya Ustaz? Ya. Orang Ayo, lagi rehat baca yuk, Bang firman Tuhan malah dituhankan. Oke. Ya Bang Andi, Gimana? tutup dulu Bang Andi YouTube-nya. Iya. Oke teman-teman yang ada di YouTube, ya maaf juga nih Bang Juma, YouTube-nya saya telepon nggak diangkat ya teman-temannya. Tapi nggak ada suara sih, aman kok. Gak apa-apa lah dia. Habis ini saya telepon kembali. Mudah-mudahan nanti sholat subuh bangun untuk mematikan YouTube-nya. YouTube-nya jalan terus, nggak ada yang nonton. Ada sih penonton 27 orang saya lihat tadi. Oke, kita tutup juga di sini Pak Ustadz ya. Siap Bang Handi. Pak Ustadz lah yang nutup lah. Oke, ya sudah. Baik, kalau gitu terima kasih Bang Handi dan terima kasih sahabat muslim semua dimanapun berada yang sedang menyaksikan, baik di live YouTube maupun di live TikTok, di beberapa channel YouTube yang sedang melive-kan. Mari kita dukung ya pergerakan dakwah kita yang menyaksikan di YouTube, di Handi Selebes Channel, di Al Alif Channel, di Zulkifli M Abbas Channel dan semua yang melive-kan ya. Mari kita saling dukung, jangan lupa di subscribe channelnya karena itu adalah bagian dari menyuarakan kebenaran Islam. Sebagaimana dari tadi sudah kita sampaikan semua ya, betapa kita bisa katakan betapa kejinya mereka ketika memperkosa kata, yaitu merendahkan dan menghinakan kata Allah gitu. Dan mereka tidak sadar itu, mereka tidak menyadari itu ya. Berapa kali kita sampaikan data kebenaran, fakta kebenaran secara kaidah bahasa, bahkan semua dari bahasa itu sudah kita sampaikan, namun ya itulah mereka ya, cuman itu sudah jadi tugas kita. Mari kita terus berdakwah sama-sama, sampaikan kebenaran. Mohon maaf juga apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, karena manusia biasa, kami juga kadang emosi, salah gitu, tempatnya hilap dan lupa. Kepada Allah juga kami mohon ampun. Seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman semuanya ya. Yang belum mau istirahat, ya kita keliling cari sate lagi. Barangkali masih ada domba yang mau disate. Udah 2:30 tas. Aku tadi tidur Bang Andi dari habis isya sampai jam 10. Kenyang. Allahu Akbar. Silakan Mas. Aku cukup tadi live di sini 1 jam loh, lumayan lah. Yang setia di Al Alif Channel juga ya, terima kasih yang sudah menyaksikan.